Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Al-Mukarram yang kami muliakan, pembina Yayasan Imam Syafi'i Ustaz Muhammad Hafidh Hafidhullah, beserta para asatidzah yang bekerja di dalamnya, juga takmir masjid ini, dan Bapak Ibu serta adik-adik yang hadir pada silaturahim acara kajian malam hari ini. Semuanya yang kami cintai, barakallahu fikum, waffaqakumullah likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah, Allahumma amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, memanfaatkan nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, kesempatan dan pertemuan yang Allah berikan kepada kita melalui segala sebab-sebabnya, sehingga kita bisa bertemu untuk mengkaji sebuah hal yang sangat penting dalam agama kita, dalam kehidupan kita, dalam dakwah kita. Nah, oleh karena itulah memanfaatkan waktu yang singkat sebelum saya mulai, mohon izin untuk memperkenalkan, biar yang belum kenal mengenal saya. Saya Agus Hasan Basori dari Pondok Pesantren Al-Um Malang. Jadi kalau di sini Yayasan Imam Syafi'i, maka kitabnya ada di Malang, kitab Al-Um ya. Jadi kalau saya ke sini rasanya pas begitu ya. Jamaah rahimakumullah, ini adalah foto kompleks pesantren kita, pesantren Al-Um di Kota Malang. Di Kota Malang. Di kota wisata, kota pendidikan, kota pegunungan. Di sini ada TK Al-Um, TK Al-Quran, ada SDI Islam Al-Um, ada pesantren Al-Um, SMP dan Aliyah, akreditasi A. Kemudian ada AMQ, Akademi Mu'allim Al-Quran, untuk mencetak guru-guru Al-Quran yang berkompeten, putra-putri, hanya 2 tahun dan sangat murah biayanya karena disubsidi oleh yayasan. Kemudian ada Mahat Ali A'immah, kaderisasi para dai, ada jurusan Iqdad Duat, ada jurusan Iqdad Khufat, ada Ta'hilul Khufat untuk mengambil sanad tapi khusus laki-laki. Kemudian ada Prodi Tauhid dan Ruqyah. Nah, ini insya Allah paling menarik ya, unik sekali Tauhid dan Ruqyah, untuk mencetak orang-orang yang siap berdakwah melalui pengobatan syar'i yang sesuai dengan Islam. Dan sudah kita mulai tahun 2012, sudah pengalaman, produknya banyak, pengalamannya banyak, manfaatnya sifatnya langsung empiris, jadi bukan hanya teori. Nah, untuk menjadi kader di MAA ini juga disubsidi. Yang masuk itu lulusan SMA, lulusan S1, lulusan S2 gitu. Masuk di situ. Itu non gelar, tapi kalau mau gelar S1 ada, tentu menambah biaya. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, jadi ini perkenalannya yang bagian pertama. Bagian kedua, nah, ya alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita juga menerbitkan majalah Al-Um, buku-buku dan kitab berbahasa Arab. Ini alhamdulillah
salah satu kitab bahasa Arab yang sudah kita cetak, Arba'in Nawawi, syarah berbentuk poin-poin pelajaran. Jadi fawaid Arba'in Nawawiyah wa ziyadatuha Rajabiyah yang bersanad. Kita berikan ijazah sanadnya berikut dengan isnadnya, silsilah rijal yang meriwayatkan sampai Imam Nawawi rahimahullah, sampai Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Dan mohon doanya, ini sedang saya garap serius, syarah akidah Imam Syafi'i juga bersanad sampai kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, ini beberapa cover majalah kita. Taib. Pertanyaannya, jamaah rahimahullah, kenapa kita membahas tentang moderasi beragama? Bapak Ibu sudah mendengarkan ya istilah moderasi beragama ya, sudah familiar ya? Sudah mendengar. Karena saya yakin sudah menjadi istilah nasional, program nasional, jadi saya yakin sudah mengerti lah. Kenapa ini penting? Pertama, karena banyak yang belum paham. Kedua, karena banyak yang paham masih salah. Ketiga, karena dalam praktek beragamanya juga masih salah. Nah, ini bukan berarti kita sudah benar, bukan begitu. Karena kita belajar ini juga untuk kita. Kita pun kalau mengerti dalam hal tertentu kita ternyata belum moderat, ya wajib belajar. Wajib belajar untuk menjadi moderat. Itulah kenapa kita mempelajari ini. Nah, mari waktu yang singkat kita fokus. Yang nyatet-nyatet, yang berpikir-berpikir. Pertama, ya untuk kalimat yang perlu saya tanamkan. Agama kita, agama Islam ini datang dari Allah. Datang dari Allah itu langsung sebagai sebuah agama wasatiyah hanifiyah. Tanpa melalui dialektika dan seterusnya dengan budaya. Dia dari Allah. Sejak awal lahir atau diturunkan sudah menjadi agama yang ajarannya wasatiyah. Wasatiyah itu maksudnya apa? Maksudnya adalah adil, tengah, seimbang, terbaik gitu. Jadi agama ini ajarannya semuanya ajaran yang mengajarkan sesuatu yang seimbang, yang adil, yang wasat, yang moderat. Tentu ini bisa dibuktikan jika dibanding dengan sebelah kanan, kanan ekstrem kanan, kiri ekstrem kiri. Ternyata betul Islam itu posisinya wasat, sebagai agama yang tengah. Terus Islam sebagai agama yang hanifiyah. Hanif itu cenderung kepada tauhid, menjauh dari syirik. Segala kecenderungannya selalu kepada tauhid, kepada Allah, menjauh dari selain Allah. Itu hanif. Makanya sampai disebut lurus menuju Allah. Tidak bengkok-bengkok, tidak ke sana kemari. Samhah, penuh dengan toleran, mudah, murah. Itu ajaran Islam. Sedari awal, ya, bukan hasil ijtihad manusia, bukan. Dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipraktekkan oleh beliau secara kafah. Bisa dipahami ya? Secara kafah, secara komprehensif, secara menyeluruh, secara utuh, secara sempurna. Teorinya sempurna, syariatnya sempurna, prakteknya sempurna. Ini fakta yang wajib kita ketahui. Berikutnya adalah karena itu umat Islam yang kewajibannya adalah tinggal ittiba saja kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walau nanti ada bagian-bagian untuk berijtihad, tapi secara umum adalah prinsipnya ittiba.
Maka umat Islam ini wajib bersifat tawassut, bersifat untuk memoderatkan diri. Jadi harus berusaha masing-masing menjadi moderat sesuai dengan posisi dan ajaran agama Islam. Tidak boleh tatorruf. Tatorruf itu beragama secara pinggiran, minggir pergi ke salah satu tepi, ke ujung kanan menjadi ekstrim kanan, ke ujung kiri menjadi ekstrim kiri. Walaupun sama-sama ini Islam, tapi ketika dia belok ke kanan jadi ekstrim kanan, ketika belok ke kiri ekstrim kiri. Jadi kewajibannya tawassut, bukan tatorruf. Nah, tatorruf itu kalau kanan namanya tatorruf yamini, biasanya bersifat ghulu, menerima tapi ditambahi, ghulu berlebihan, maka menjadi orang yang ekstrim kanan. Atau tatorruf yasari, ekstrim kiri, biasanya menerima tapi dikurangi. Yang ini agamanya berlebih karena sikapnya sendiri melebihkan dari apa yang Allah ajarkan. Yang ini menerima tapi banyak nawar, ya, dikurangi. Ini kalau kanan ekstrem kanan, kiri ekstrem kiri. Itu secara pemahaman banyak yang belum mengerti atau salah. Secara pengamalan juga banyak di antara kita dalam hal-hal yang berbeda-beda tentunya. Ya, bentuk kesalahannya atau kekurangannya beda-beda di antara kita. Itu ada saja yang kurang, yang lebih, yang kurang, yang lebih. Ada yang memang itu hanya ketidaktahuan, ada yang karena memang ya naudzubillah karena ikut sebuah aliran. Memang sengaja dia memilih yang ekstrem kanan, ekstrem kiri gitu. Nah, ini tidak boleh. Ya, kita wajib berusaha untuk tawassut. Insyaallah sudah difahami istilah-istilahnya. Fahimtum? Para bapak, para remaja. Nanti aku bapak karena merasa remaja nggak mau jawab. Yang muda-muda gimana? Insyaallah paham? Ahsantum barakallahu fikum. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, ini penting. Kalau sudah difahami yang pertama, lalu difahami yang kedua, maka wajib mengerti yang ketiga. Usaha dan proses untuk menjadikan sikap dan perilaku kita itu moderat sesuai dengan ajaran agama, ini disebut moderasi beragama. Usaha kita dan proses kita yang tak berkesudahan sampai wafat, agar kita menjadi muslim yang terbaik, muslim yang wasati, muslim yang hanif, muslim yang mutasamih, yang penuh dengan rahmat, dengan toleransi. Usaha ini namanya moderasi beragama. Jadi beragama kita, tingkah laku kita, mulai dari pemahaman, pemikiran, tingkah laku kita, itu kita sesuaikan biar menengah ke tengah, ke titik yang seimbang sebagaimana dalam ajaran Quran Sunnah, agar menjadi moderat. Nah, usaha memoderatkan diri namanya moderasi beragama. Kira-kira yang ketiga pun bisa ditangkap? Fahimtum? Kalau belum paham, bilang tidak paham ya. Supaya menjadi yang moderat. Nggak paham bilang nggak paham, paham bilang paham, itu moderat. Baik, Bapak Ibu rahimahullah, kita lanjut. Ini penting ya. Kita ingin apa rujukannya, dasarnya, di antaranya. Penting untuk diketahui. Di antaranya,
Menteri Agama RI tahun 2009 sampai 2014, Bapak Kiai Haji Lukman Hakim Saifuddin, dalam pidato ilmiah atas anugerah Doktor Kehormatan Pengkajian Islam Peminatan Moderasi Beragama di sidang Senat Terbuka UIN Jakarta di Auditorium Utama Selasa 31 bulan 5 2022 mengatakan, ini penting untuk kita kutip, moderasi beragama hakikatnya adalah ikhtiar proses yang tidak berkesudahan, upaya untuk bagaimana membangun cara pandang, sikap dan praktek beragama dalam kehidupan bersama. Itu pernyataan beliau. Nah, kita ingin mengambil manfaat dari sini tentu dengan bentuk kelengkapan-kelengkapan, kita lengkapi. Baik, jadi apa yang kita pahami sebagai muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti sunnah Nabi, mengikuti pemahaman salafus soleh, apa yang harus kita pahami? Ini penting sekali supaya istilah moderasi beragama itu kembali kepada kedudukannya, kepada tempatnya yang proporsional, karena nyatanya banyak yang salah paham atau sengaja disalah pahamkan, keluar dari relnya. Baik, jadi ini dalam moderasi beragama ini yang perlu kita catat, satu, yang harus dirubah apanya? Agamanya atau cara beragamanya? Perilaku kita yang kita rubah ataukah agama kita yang kita rubah? Mana yang kita rubah? Perilaku, bukan agama ya, bukan agama Islam yang dirubah, yang dicocok-cocokkan begitu ya, biar cocok dengan keinginan saya, dengan keinginan masyarakat, begitu. Nah, inilah yang penting untuk kita pahamkan. Bapak Ibu rahimakumullah, yang dirubah adalah perilaku muslim, perilaku kita sebagai muslim yang masih minggir-minggir itu loh, minggir ke kiri, minggir ke kanan. Ayo kita ke tengah semuanya, karena agama yang paling selamat yang di tengah. Di tengah itu ada keseimbangan. Kalau semakin ke pinggir itu semakin jauh dari kebenaran dan keselamatan. Jadi yang dirubah bukan syariatnya, biar sesuai dengan kehendak fulan, tidak. Perilaku kita, cara pandang kita yang harus dirubah. Gimana kalau yang dirubah itu agamanya? Udah agamanya saja yang kita rubah, biar sesuai dengan keinginan kita bersama misalnya. Kalau agama yang dirubah itu bukan moderasi beragama namanya. Kenapa? Apa? Liberalisasi. Kalau yang dirubah agamanya namanya liberalisasi agama. Atau mungkin liberalisasi beragama, beragama secara liberal. Agamanya difahami secara liberal, ya, perilaku dalam beragama liberal, bukan tawasud malah ekstrim. Itu ekstrim. Kira-kira ekstrim kanan atau kiri? Banyak menambahnya atau banyak menguranginya? Banyak mengurangi, maka masuk ekstrim kiri. Loh, ini penting. Jadi memahami istilah tahrirul mustalah itu penting. Sebelum jauh berpikir, berbicara, kita dudukkan dulu istilahnya. Baik. Berikutnya, Bapak-Ibu rahimakumullah,
Di antara tujuan untuk mewujudkan, untuk kenapa kita harus moderasi beragama, di antara tujuannya untuk mewujudkan kehidupan umat beragama yang lebih harmonis di tengah keberagaman. Betul, itu di antara tujuannya. Kita semakin mendekat kepada agama Islam, mengikuti petunjuk agama Islam, kita akan sampai kepada kehidupan harmonis itu. Karena kita sadar betul, faham betul bahwa dalam agama itu la ikraha fiddin, lakum dinukum waliyadin. Faham, kita akan dibuat faham di situ, dan kita akan belajar untuk itu. Ya. Tapi kalau liberalisasi beragama, hasilnya bukan harmonis, pasti kacau. Itu pasti. Kenapa? Karena agama Islam ini yang diterima oleh Allah ini, yang diridai oleh Allah ini, dijamin keaslian Al-Qur'annya, kemudian dijamin pengawalnya dengan ada tajdid, para mujaddid yang selalu mengawal, mengembalikan agama kepada relnya, pasti menentang, sehingga terjadi pertentangan di tengah kaum muslimin. Maka kalau ini didorong terus, pasti akan pecah umat Islam. Yang satu mempertahankan, yang satu kok membuatnya liberal gitu. Tidak mungkin diam umat Islam. Karena la tajtami ummati ala dhalalah. Nah, maka sekali lagi tujuan ini hanya akan tercapai kalau moderasi beragamanya benar, maknanya benar, programnya benar. Tapi kalau sudah maknanya menyimpang, programnya juga tidak benar, hasilnya malah tidak benar. Umat Islam terpecah belah. Bukan malah kuat bangsa ini, semakin rapuh, semakin lemah, mudah diadu domba. Nah, disinilah pentingnya menyuarakan moderasi beragama yang benar sebagai bagian dari kewajiban dan kebutuhan. Itu memang kewajiban dalam beragama, kita berdakwah kepada yang hak, kepada yang benar, mengajak bersatu, ya, dan kebutuhan kita untuk bersatu, lebih-lebih di zaman seperti ini. Ya, zaman seperti ini perang itu ya sangat mungkin di mana saja. Ya, seperti Rusia dan Ukraina misalkan, siapa yang pernah menyangka dan memprediksi akan perang? Dan bahkan sudah berlangsung 1 tahun. Kita justru khawatir di antara cara penyelesaiannya yang di sana itu malah dialihkan, kita dibuat perang itu kan jadi persoalan. Memang ada yang membuat perang itu. Bapak Ibu rahimakumullah. Baik, kemudian kita lanjut. Yang ketiga, supaya kita berpahala di dalam upaya moderasi beragama, baik untuk diri kita sendiri, untuk umat, masyarakat, maka harus memenuhi 2 syarat dalam program ini, dalam upaya ini. Pertama, ikhlas karena Allah, bukan karena bayaran, bukan karena apapun. Yang 2, benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 syarat itu mutlak. Tapi kalau liberalisasi, ya tidak dapat pahala, malah dapat murka Allah, laknat Allah. Bahkan termasuk ya mendapat ancaman tidak mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena mengubah ajaran setelah beliau wafat. Itu masuk diancam tidak meminum di telaga. Suhkon, ya, liman ghayyara ba'di. Ya udah jauh, pergi sana, menjauh orang yang mengubah-ubah setelah aku. Bapak Ibu rahimahullah, nah itulah yang mendasari. Poin keempat yang perlu kita catat, istilah moderat
wasatiyah. Istilah moderasi beragama, usaha untuk tawassut dalam arti yang benar, ya, ini bukan barang baru. Bukan lahir kapan 2003 badan ya, tidak, atau 2015 enggak. Ini istilah lama. Istilah ada dalam agama Islam, dalam umat Islam, sebab ia merupakan keistimewaan agama Islam. Salah satunya keistimewaannya karena wasatiyah. Karena empat ini juga merupakan fakta, maka kita berhak, perlu, dan berkewajiban untuk mengawal istilah wasatiyah dan tawassut ini. Ini bisa dibawa kemana-mana sesuai orang yang menginginkan. Ya, ini bisa dibawa ke makna yang macam-macam. Dibawa kepada makna yang benar bisa, karena itu aslinya memang iya demikian. Dibawa kepada makna yang menyimpang, ya bisa dan sudah terjadi. Oleh karena itulah penting kita mempelajari ini ya. Kalau data-datanya banyak, di antara ya, ayat Al-Quran, hadis banyak. Ini nggak saya bahas sekarang. Sudah, ini saya membahas bagian pertama ini di Kediri. Kalau saya membahas soal moderasi secara khusus itu 2017, sejak 2017 saya sudah menyampaikan tentang Islam moderat. Kalau tentang Islam toleran, saya sudah nulis buku kitab bahasa Arab saat saya di Mekah tahun 2005. Tapi belum saya cetak. Ada tulisannya di rumah, naskahnya, manuskrip masih tulisan tangan. Itu tahun 2005. Saya tulis judulnya Samahatul Islam. Ketika saya di Robito Alam Islami, di Ma'had Al-A'imah wal Khutbah di Makkah Al-Mukarramah. Bapak Ibu rahmatullah, cukup untuk kita sampaikan misalkan yang jarang itu, misalkan ucapan Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari, Imamul Mufassirin yang wafat tahun 310 Hijriah, ya lebih dari 1100 tahun yang lalu. Beliau mengatakan, Ara annallaha ta'ala dzikruh innama wasafahum bi'annahum wasatun litawassutihim fiddin falahum ahlu ghuluwin fihi ghuluwan nasara alladzina ghalau bitarahub wa qilihim fi Isa ma qalu fihi walahum ahlu taksirin fihi taksiral yahud alladzina badalu kitaballah wa qatalu anbiya'ahum wa kadzabu ala rabbihim wa kafaru bih walakinnahum ahlu tawassutin wa tidalin fi fawasafahumullah bidzalik idz kana ahabbul umuri ilallahi awsatuha. Yang ngerti bahasa Arab, para ustadz udah jelas, nggak perlu diterjemah, sudah langsung nangkep, lebih balik, lebih mengena kalau langsung dicerna bahasa Arabnya. Nah, karena tidak semuanya langsung bisa mencerna, maka saya sampaikan. Jadi Imam Tabari itu menerangkan, sebelum saya terjemahkan, bahwa umat Islam ini umat yang moderat antara umat manapun. Ada umat yang ekstrem kanan, ada yang ekstrem kiri. Ya, yang ekstrem kanan itu beliau bilang Nasoro, ekstrem kiri itu Al-Yahud. Baik, kita sebutkan. Saya melihat Allah Subhanahu wa taala menyebut demikian umat Islam sebagai umat wasatun, umat moderat, karena litawassutihim, karena sikap ya mereka yang berada di tengah, yang adil dan seimbang fiddin dalam beragama.
Falahum ahlu ghuluin, mereka bukan orang yang ahli ghulu, berlebihan. Fihi, dalam beragama. Ghuluwan nasara alladzina ghalau fitarahum, yang ghulu seperti ghulunya orang Nasara, yang ghulu dengan berbuat rohbaniyah, kerahiban, ghulu, ya, ghulu sekali karena ingin dekat dengan Allah, ingin suci, maka mengharamkan menikah misalkan, ya, karena dianggap syahwat walaupun melalui akad nikah itu tidak suci lah, kira-kira begitu kan, hulu, ya. Atau ucapan tentang Nabi Isa alaihissalam yang hulu, juga bukan ahlu taksir, orang yang ahli mengurangi, ahli renggang, dia renggang dan kurang dalam beragama, seperti orang Yahudi yang mengubah-ubah kitab suci, membunuh para nabi, mendustakan, kufur. Kalau orang Islam ahlu tawassut wa'tidal, ahli, ya, berada di tengah, moderat, dan i'tidal, adil, tegak, lurus, seimbang. Itu orang Islam, sehingga disebut sebagai ummatan wasato. Sebab perkara yang paling Allah sukai adalah awsatuha, yang paling moderat, yang paling tengah. Jadi ini wasatiyah, wasat, tawasud adalah istilah kita. Baik, kita lanjut karena waktunya terbatas nih, Bapak Ibu rahimakumullah, sangat terbatas. Jadi kita manfaatkan saja ini. Yang lain sangat-sangat banyak, ya, sangat banyak, kita lewati saja. Kalau ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Khulafa Rasyidin, misalkan, inna dinallahi bainal ghali wal muqassir fa alaikum bin numruqatil wusta fa inna biha yalhaqul muqassir wa ilaiha yarji'ul ghali. Jadi agama Allah itu antara ghulu dan antara taksir, antara melebihkan dan antara mengurangi. Maka kamu harus yang tengah-tengah, ya. Kalaupun contohnya orang tidur kalau pakai bantal itu bantal yang sedang lah, jangan bantal yang terlalu tinggi, jangan terlalu tipis, nggak ada gunanya kalau tipis. Kalau tinggi nyengkeli di sini sampai sakit. Yang sedang-sedang saja. Jamaah sekalian rahmatullah, baik, kita lanjut. Apa di antara buktinya? Saya pernah menyampaikan kalau di Kediri itu judulnya bukti konkret kalau agama ini tengah. Lalu kita umat Islam harus ke tengah, tidak boleh ke kanan, tidak boleh ke kiri. Dalam hal wasatiyah fil manhaj wasirat wasabil, tengah-tengah dalam manhaj, dalam jalan yang kita lalui. Sudah itu. Yang kedua, di dalam menetapkan nama dan sifat Allah, itu mesti wasatiyah, tengah-tengah antara orang yang hulu, yaitu menerima tapi kemudian mentasbih, mentajesim sehingga menjadi kaum mujassimah atau musabihah, atau malah menolak, atau menerima tapi dikurangi, atau menolak sama sekali, menjadi ahlu ta'til, mu'attilah, an-nufat, ya, demikian dan lain sebagainya. Tapi menjadi wasat itu menjadi ahlu sunnah wal jamaah, ashabul hadis, al-itsbat ma'at tanzih, menetapkan dan menyucikan, menetapkan tanpa menyerupakan, mensucikan tanpa menolak. Ya. Berikutnya adalah soal nomor 3, wasatiyah dalam nama dan hukum. Dalam nama dan hukum, orang yang berdosa besar, ada orang yang ekstrim kanan mengatakan dia mukmin sempurna imannya. Ada yang ekstrim kiri mengatakan, atau bisa dibalik, dia kafir, tidak ada imannya. Atau mengatakan fi manzilah baina manzilatain. Di dunia mereka sudah khilaf. Yang satu orang mukmin berbuat dosa besar, katanya mukmin sempurna. Yang satu mengatakan
tidak boleh disebut mukmin. Tidak mukmin, tidak kafir. Ya, yang satu lagi mengatakan ya sudah kafir. Yang satu mukmin sempurna, yang satu kafir. Di akhirat yang mengatakan kafir ini ya orang ini kekal di neraka. Yang sana ya nggak ada soal, kan dia mukmin. Iman kan tidak, amal tidak termasuk iman dan seterusnya. Panjang itu perlu direnungkan dalam kajian khusus. Keempat yaitu wasatiyah dalam menghimpun antara sebab dan tawakal, melakukan segala ikhtiar usaha yang halal kemudian bertawakal. Tidak boleh ikhtiar saja tidak tawakal atau tawakal tidak ikhtiar. Yang kelima dalam infak. Nah, dalam infak dalam surat Al-Furqan, biar ini agak saya ingatkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, yaitu orang-orang ibadur rahman ahli surga itu orang yang moderat dalam belanja. Kalau membelanjakan uangnya lam yusrifu, tidak boros. Walam yakturu, juga tidak ngincrit, tidak pelit. Wa kana baina dzalika qawama, antara itulah itu yang tegak. Sesuai dengan kebutuhannya, proporsional, terukur. Jadi ada di antara kita yang ekstrim kanan. Wah, loman, dermawan, memberi siapapun, tapi yang nggak mikir, ya punya uang dihabiskan begitu saja di kalangan teman-temannya. Islam tidak suka begitu. Atau dapat uang, dapat rezeki sebesar apapun tetap disimpan sendiri, ya kerabatnya, tetangganya, masjidnya, jamaahnya tidak dapat bagian. Allah juga nggak suka begitu. Para jamaah, kira-kira yang ekstrem kanan apa ndak dalam infak? Ada atau banyak? Banyak. Walek ke ano ke Bengkulu ya hebat. Terus yang pelit kira-kira ada ndak? Ya banyak. Oleh karena itulah maksud kita ketika kita bicara moderasi beragama itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Ya, kita belajar bagaimana yang tengah yang paling Allah sukai dalam banyak hal. Mulai dari yang pertama sampai sekarang ini. Baik, kita lanjut. Moderat dalam mengemban Al-Quran, membawa Al-Quran saja itu ada yang hulu, ada yang muqassir, ada yang jafa. Makanya Nabi SAW bersabda, termasuk memuliakan Allah adalah inna min ijlalillah ikrama dzi syaibatil muslim, menghormati orang muslim yang sudah berjenggot putih. Itu wajib dihormati, termasuk menghormati Allah. Karena orang itu sudah lama menyembah Allah, mulai dulu sampai jenggotnya putih menyembah Allah. Maka sangat tidak sopan kalau anak-anak muda tidak memberikan penghormatan. Anak sekarang yang tidak menghormati orang tua banyak apa banyak? Banyak, nggak ngerti adab. Itu juga tidak moderat itu Islamnya. Ya, harus menghormati. Terus wahamil Quran, dan membawa Al-Quran, ya, dan membawa Al-Quran, ataupun memuliakan orang yang membawa Al-Quran. Yang membawa Al-Qurannya itu ghairil ghali fihi walal jafi anhu, tidak hulu dan tidak jafa, tengah-tengah, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Nah, ya, yang ketiga, dan memuliakan pemerintah yang adil. Wa ikrami sultanil muqsid, ya, memuliakan pemerintah muslim yang adil. Itu punya kedudukan di hadapan Allah. Makanya Allah menyuruh itu orang dimuliakan. Yang adil, yang tidak adil ya tidak. Ya. Jadi sikap kepada pemerintah pun ada yang hulu, ada yang muqassir, yang benar, yang wasatiyah, mengikuti aturan yang tetap ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, udah ada bisa dipelajari di syarah hadis bagaimana hulu
para qori Al-Quran itu seperti apa, lalu jafa, kurangnya dan renggangnya para pembaca Al-Quran bagaimana. Ya kalau contohnya kalau para hulu dalam Al-Quran itu ya membaca Al-Quran dengan cepet, tidak pernah tadabbur sama sekali, itu ya hulu lah, hulu dalam membacanya. Harusnya ada hak untuk tadabbur. Kemudian yang jafa, males beling baca Quran, alasan sibuk kerja dan seterusnya. Dulu saya pernah hafal, sekarang lupa semua. Itu kan jafa namanya, dia menjaga jarak, renggang dari Al-Quran. Nah kalau orang yang wasat itu pasti menjaga istiqomah dengan Al-Quran terus dibawa secara istiqomah. Baik, berikutnya jamaah rahimakumullah, moderat dalam hal ibadah. Dalam ibadah tentu ya mengikuti sunnah Nabi SAW, tidak boleh menambahi dengan bid'ah, tidak boleh mengurangi dengan jafa, ya, entah dengan kemunafikan kita, dengan ghaflah kita, dengan kejahilan kita. Ya banyak sebabnya membuat mukosir atau karena hubud dunia. Nah itu semuanya ibadah pun diusahakan untuk yang moderat sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kedelapan, moderat dalam memuji Nabi. Bapak Ibu rahimakumullah, memuji Nabi itu termasuk ibadah bukan? Ibadah, tapi diatur. Tidak boleh memuji sampai berlebihan di luar kedudukan Nabi, atau malah tidak peduli dengan Nabi. Ketika nama Nabi SAW disebut, ya, kita bersolawat setiap kali namanya disebut, itu wasat, itu moderat. Ketika nama Nabi SAW disebut tidak pernah sholawat, apa namanya? Mukosir. Itu orang menjauh dari Nabi, menjaga jarak dari Nabi, kurang dalam memenuhi haknya Nabi. Ketika dia bersolawat kemudian membuat sendiri, menambah-nambahi sendiri dengan predikat-predikat yang sampai tidak layak untuk Nabi, itu hulu. Makanya ya Nabi SAW di Quran sudah disebutkan kalau itu menyebut Nabi itu memang Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, begitu. Bukan disebut Muhammad saja, tapi ada Nabi Muhammad, ya, Rasulullah Muhammad gitu. Jadi kalau manggil Nabi tidak boleh sama dengan yang ya Muhammad, tidak boleh. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Itu penghormatan yang diajarkan oleh Allah. Kemudian kalau hulu sudah dilarang, la tutruni kama atrat an-nasara Isa bin Maryam. Kamu jangan memuji aku berlebihan loh, seperti orang Nasara memuji Nabi Isa, cinta kepada Nabi Isa sampai berlebihan. Sampai ke tingkat syirik, menyekutukan Allah. Itu Allah tidak suka, Nabi tidak suka, sudah diperingatkan. Jadi al-itra itu memuji dengan kebatilan, dengan sesuatu yang tidak ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ada? Ada. Contohnya apa? Contohnya misalkan ada orang memuji-muji Nabi karena saking cintanya, ya, sampai mengatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah syafil ilal wa mufarrij al-kurub. Nabi itu adalah yang menyembuhkan segala penyakit, ya, yang menolong, melonggarkan dari segala kesulitan. Hulu apa tidak? Hulu itu sifatnya Allah, bukan sifatnya Rasulullah SAW. Ada, ya ada. Umat Islam yang karena hulunya, nah sebab hulunya itu biasanya begitu cintanya tapi kurang mengerti ilmunya, biasanya begitu, jatuhlah kepada hulu. Bukan benci, saking cintanya tapi tanpa ilmu. Nah itu menyalahi siratal mustaqim. Siratal mustaqim mesti ada ilmu yang benar lalu diamalkan. Amalnya
didasarkan pada ilmu, ilmunya diamalkan. Itu baru siratal mustaqim. Kalau mengilmui tapi tidak diamalkan, tidak siratal mustaqim. Mengamalkan tanpa diilmui, tidak siratal mustaqim. Makanya kan jalan ada 3. Siratal ladzina an'amallahu alaihim, siratal maghdubi alaihim, siratal ad-dallin. Ada 3. Nah, yang tengah-tengah itu yang dengan ilmu dan amal secara proporsional itu sabilul ladzina an'amallahu alaihim. Baik. Contoh seperti itu ya. Jadi contoh mukosir tidak pernah tergerak berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Monggo selawat. Nanti sampean ndak moderat loh ya. Jadi nanti minggir kiri sampean, merasa kurang jaga jarak, nggak akrab dengan Nabi, gitu ya. Jadi setiap nama Nabi disebut, jangan pelit, jangan lupa bersolawat kepada beliau. Itu ahlu sunnah, itu benar, itu wasati, gitu ya. Baik, berikutnya moderat dalam berdakwah dan berdebat. Ya artinya kalau kita perhatikan banyak praktek dakwah berlebihan, hulu. Banyak praktek dakwah malah mengurang-urangi agama Islam. Yang dituntut itu yang tengah-tengah. Nah, untuk bisa tengah-tengah itu harus ala basirah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Jadi Nabi berdakwah kepada Allah secara basirah, di atas dasar basirah. Umatnya yang diakui oleh Nabi, oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad SAW adalah yang mengikuti juga berdakwah kepada Allah di atas basirah. Nah, itulah wasatiyah. Basirah itu adalah di atas bayinah, di atas bukti kebenaran, ya, hujjah. Jadi kita tidak boleh melampaui hujjah atau mengurangi hujjah atau tanpa hujjah. Bapak Ibu rahimakumullah, kita tidak peduli dengan dakwah, salah, sudah ekstrim kiri. Kita dakwah berlebihan, maksa-maksa orang, maki-maki orang, itu hulu, ekstrim kanan. Yang benar selalu berdakwah dengan lembut, diterima nggak terima nggak urusan. Itu urusannya Allah. Yang penting usaha saya benar, caranya bil hikmah, dengan sabar. Niru Nabi Muhammad SAW. Kalau perlu niru sabarnya. Udah dimusuhi orang, tidak balik memusuhi. Coba ingat ketika Nabi diusir dari Taif, diusir dari Mekah, kemudian ke Taif, diusir lagi dan disiksa. Itu terberat dirasakan Nabi. Begitu malaikat nawari, gimana Muhammad? Ya, kita sudah diizini sama Allah. Apakah mereka perlu kita azab di timpukin oleh gunung? Nabi, jangan. Saya masih berharap dari tulang rusuk mereka akan lahir orang-orang yang menyembah Allah. Itu kan luar biasa. Jadi di satu sisi toleran, tapi di sisi lain militan. Paham tum? Itu wasatiyah. Itu panutan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ada peristiwa menarik. Ya, saya yang penting paham, tidak perlu contoh-contohnya diterangkan semua. Yang penting maksud istilah paham. Yang benar itu begini. Kalau begini tidak benar, contohnya 1, 2, 3 begini, itu cukup. Bapak Ibu rahimahullah, jadi dalam hal dakwah tadi, bahwa kita harus militan dalam dakwah, kuat semangat dalam setiap kesempatan, tapi tetap lembut dan toleran. Ini dipraktekkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini ada di tafsir Imam Suyuti, tafsir Durrul Mansur. Beliau meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abi Hatim, ada nama orang Wasak Ar-Rumi, berarti dari Romawi.
Dia ini budak. Karena mamlukan li Umar bin Khattab. Wasak Ar-Rumi ini budak milik Umar bin Khattab. Budak di bawah tanggungannya. Fakana yaqululi, Umar itu mengajak kepada budaknya, aslim fa innaka law aslamta ista'antu bika ala amanatil muslimin fa inni la asta'inu ala amanatihim biman laisa minhum. Perhatikan ini, bagaimana unsur militan, ya, unsur moderat, ya, unsur apa namanya tadi itu, toleran, militan dan toleran ada di dalam sikap Sayyidina Umar dan ucapannya. Dia bilang kepada budaknya, aslim, masuklah kamu kepada Islam. Fa inna kalau aslamt, kalau kamu mau masuk Islam, salah satu manfaatnya, ista'antu bik, saya akan menggunakan kamu, mengangkat kamu, ya, mengamanahkan kepada kamu ala amanatil muslimin, untuk menjabat jabatan tertentu, ngurusi umat Islam. Fa inilah asta'inu ala amanatim, karena saya tidak akan pernah mengangkat orang non muslim untuk ngurusi urusan muslim dengan orang non muslim. Ini sangat hikmah, sangat bijak, mengajak dengan lembut, dengan argumentatif, dengan argumen yang jelas. Dan memang faktanya begitu dalam ajaran Islam, syariat Islam, praktek Khulafa Rasyidin. Bagaimana ditawari begitu Wasak Ar-Rumi, walaupun posisi budaknya beliau sendiri, fa'abaitu alaih, maka saya menolak. Ketika saya menolak dengan halus, saya tidak mau, tidak menerima tawarannya, tidak mau masuk Islam. Faqala li, Umar berkata kepada budaknya sendiri, oh enggak mau, ya sudah, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Artinya kata Umar, saya hanya ingin menawarkan kebaikan untuk kamu. Kamu terima, alhamdulillah. Kamu enggak terima, saya sudah nawarkan. Dan saya tidak boleh memaksa. Padahal budaknya. Kalau Umar tidak mengajak, maka sikap itu jafa, sikap itu taksir, renggang dari Islam, kurang dekat dari Islam, nggak ngurusi Islam itu namanya, nggak peduli, nggak militan. Tapi kalau Umar memaksa, Umar nggak toleran, Umar ekstrim. Baik. Bukan sekali itu, Bapak Ibu rahimahullah. Saya tidak Umar lagi. Saya mendengar Umar bin Khattab berkata kepada seorang wanita tua, wanita ajuz tua, beragama Nasrani. Ini di negara Islam, yang berkuasa itu Islam. Yang berkata itu pemimpin tertingginya, khalifahnya. Kekuasaan 100% di tangan umat Islam. Kata Sayyidina Umar, aslimi taslami. Bu, masuk Islam ya, sama nanti akan selamat. Dia nggak nerima, nggak mau, fa'abat, menolak. Maka Umar mengatakan, Allahumma syahad, ya Allah saksikan, aku sudah mengajak, aku sudah berdakwah. Lalu membaca la ikraha fiddin, tidak boleh memaksa dalam agama. Tapi walaupun nggak boleh memaksa dalam agama, apakah cuek kepada dakwah? Apakah dingin kepada dakwah? Tidak. Semangat terus berdakwah. Soal nanti diterima tidaknya itu ada kembali kepada taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud. Jadi kita perlu bersikap moderat, ya, seperti yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Khulafa Ar-Rasyidin. Maka termasuk yang harus kita usahakan moderat adalah ujaran-ujaran kita. Ujaran kita tidak boleh ujaran hulu, berlebihan, mengkafirkan yang tidak kafir,
ya, memarah-marahi orang karena tidak mau didakwai kan. Itu sikap-sikap begitu, atau mencaci maki, ya tidak boleh. Itu hulu dalam bersikap, dalam berucap, ya. Atau kita malah menjilat-jilat, ya, demi kerukunan kita memuji orang yang tidak layak dipuji. Kan nggak begitu. Ada cara yang lebih baik lagi kalau kita ingin jadi orang moderat. Memuji-muji orang yang tidak layak dipuji misalkan, ya. Nah itu ya tidak benar juga, tidak moderat itu. Tidak ada kejujuran di situ. Apalagi tujuannya bukan itu, tujuannya agar dapat jabatan, agar dinaikkan pangkat, mengatakan yang batil, memuji dengan pujian yang tidak benar. Itu contoh juga nggak benar juga, khitab seperti itu, ya. Atau malah memusuhi dakwah, mengkritik orang yang rajin berdakwah, ya nggak benar, itu tidak moderat. Sekali lagi, makanya sekarang butuh moderasi beragama Islam. Kalau kita sebagai muslim, ia mengikuti ajaran agama Islam itu sendiri, baik syariatnya maupun prakteknya. Maka sangat penting sekali mengkaji sirah Nabi, lalu dianalisa melalui namanya fikih sirah, untuk diambil manfaat-manfaat yang bersifat aplikatif, ataupun sirah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau Nabi dikatakan ekstrim, ya sudah, dia bukan muslim pada saat mengatakan begitu. Kalau berani mengatakan enggak, saya enggak mau niru Nabi. Kenapa? Praktek Nabi itu ekstrim. Kira-kira masih muslim? Sudah keluar dari Islam. Ya. Dia sendiri yang mengeluarkan dirinya dari Islam. Harusnya ta'zim, ittiba kepada Nabi, ta'ziz kepada Nabi. Ya, kok malah mengkritik Nabi. Nah, itu sama dengan orang Khawarij. Khawarij mengkritik jangankan Nabi, mengkritik sahabat saja jadi ekstrim seperti Khawarij gitu. Apalagi mengkritik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu banyak. Zaman sekarang Bapak Ibu, ngeritik Nabi, ngeritik Quran itu biasa, atas nama toleran. Ya nggak benar, bukan itu. Nah, sekali lagi, mari kita kembalikan segala sesuatunya untuk mengukur wasatiyah apa tidak, yaitu kepada Rasulullah sebagai uswatun hasanah, dan kepada para sahabat, yaitu sebagai generasi terbaik yang ditazkiyah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sampai Bapak Ibu moderat dalam membimbing istri. Membimbing istri itu butuh sikap moderat, tidak boleh ekstrim, kanan atau kiri, berlebihan tidak boleh, kurang tidak boleh. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari, wanita itu ya istausu binisa'i khaira. Istausu binisa'i khaira itu maknanya terimalah ya dengan baik wasiat untuk berbuat baik kepada wanita. Kamu terima wasiat dari Allah dan Rasul, ya, bersikaplah baik kepada wanita. Terima semua wasiat Allah dan Rasul kepada wanita, terhadap wanita, termasuk juga wasiati wanita dengan baik, begitu ya. Itu makna-maknanya. Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, yang paling bengkok, yang paling atas. Kalau yang bengkok itu, ini ibarat oleh Nabi, bagaimana? Kalau kamu kepada sesuatu tulang yang bengkok, kamu luruskan dengan paksa, patah. Ekstrim, kanan. Meluruskan dengan paksa, ya patah. Patahnya ada cerai. Makanya kadang ada wanita lari dari rumah dan seterusnya, kan kadang memang ada salah sikap dari seorang suami. Kurang konsultasi, kurang belajar, kurang bijak. Ya kadang ada, kadang juga memang dari wanita yang salah, tergantung kasusnya. Tapi kalau kamu biarkan, karena setiap kali mau menasihati nangis, mau nasihati nangis, ditinggalkan.
ya sudah berarti kamu selamanya bersamanya dia dalam keadaan bengkok. Artinya bagaimana? Berarti antara kedua itu meluruskan itu dengan pelan, lembut, tapi terus tidak terasa ternyata sudah lurus setelah sekian lamanya. Kan butuh sikap moderat. Saya yakin ibu-ibu di belakang itu suka suami yang ekstrim apa yang moderat gitu kan. Kira-kira jawabannya suka yang moderat, yang bisa, karena moderat itu yang dicintai oleh Allah, yang alami, yang sunatullah, mengikuti proses-proses yang kausalistik, sebab akibat. Secara syar'i ada, secara logika ada, ya secara prakteknya juga demikian. Jadi dalam segala hal Islam selalu mengajarkan moderat. Maka bagi kita yang belum bisa moderat, ayo berusaha terus memoderasi kita dalam beragama Islam. Insyaallah hadirin Bapak Ibu, setelah faham maksud yang benar dari moderasi beragama, yang itu bukan liberalisasi agama, tetapi adalah usaha terus-menerus memperbaiki diri sehingga menjadi ummatan wasata, umat yang dipuji oleh Allah, umat yang terbaik, yang paling tengah, yang adil, yang memimpin, ya, yang dibanggakan oleh Allah dan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah memahami itu semuanya, insya Allah kita bersemangat di dalam memoderasi kita dalam beragama, apa tidak? Semangat nama buatan? Semangat diri kita dalam berdakwah, apakah juga semangat mengawal moderasi beragama? Semangat harus, kalau nggak dikawal salah kita. Jangan salahkan orang lain. Setiap orang punya agendanya. Kalau kita nggak punya agenda, kita yang salah. Bapak Ibu demikian, monggo. Waktu kita berikan mungkin kepada siapa? Tadi nggak ada moderatnya. Kalau ada yang bertanya monggo, karena nggak bisa lama-lama. Kayaknya waktunya habis. Bapak Ibu ada yang bertanya? Langsung boleh, tulisan boleh. Ya, dari para bapak, dari para ibu silakan. Kalau ada yang ditanyakan. Oke, monggo. Ini disiapkan hadiahnya dari majalah Al-Furqan. Kalau yang bertanya, semua yang bertanya, kan enak cuma bertanya saja, monggo. Bismillah. Apakah dalam berdakwah seorang dai harus memiliki sanad? Apakah ada dai yang, apakah ada dalil yang menjelaskan itu? Bapak Ibu rahimakumullah, kalau harus tidak, yang harus itu ala basirah, itu wajib, tidak boleh kurang. Jadi kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin, itu syarat langsung dari Allah, itu yang nggak boleh kurang. Basirah itu didapat melalui diroyah. Diroyah itu ya belajar untuk tafakuh fiddin. Tafakuh fiddin melalui belajar mendalami agama. Sehingga walaupun tidak punya sanad, tidak ada soal, tidak masalah. Tapi secara guru diroyah punya, tidak boleh tanpa guru. Dia punya sanad keilmuan secara diroyatan, secara pemahaman dari Syefulan, itu juga sanad diroyah, sanad keilmuan secara diroyah. Itu yang wajib, tidak boleh tidak. Itu yang inti. Adapun sanad riwayatan, sanad secara riwayat, kita punya ijazah mendengar, lalu diberi ijazah oleh guru kita, kamu saya izini meriwayatkan kitab ini ya kepada penulisnya
melalui jalurku, silakan, saya kamu beri izin. Atau kitab-kitabku, monggo. Atau kitab Sahih Bukhari, atau bahkan qiraat Al-Quran, monggo. Itu adalah mulhatul ilm. Itu garamnya ilmu, penyedap, kelengkapan. Fawaidnya, fadailnya adalah manfaat-manfaatnya memiliki syaraf, kemuliaan dalam berguru, diakui oleh gurunya, diizini oleh gurunya. Bahkan ada catatannya, sambung terus kepada muallif, kepada guru dan kepada muallif, kepada penulis. Dia punya syaraf. Kemudian dia juga punya tambahan semangat, karena dia punya catatan guru yang diakui oleh gurunya, maka dia lebih semangat dalam berilmu. Lalu dia juga punya murid, punya catatan muridnya yang diberi ijazah, dia lebih semangat. Lalu yang ketiga, dia punya bukti untuk tradisi ahlu sunnah. Tradisi ahlussunnah dari zaman dahulu, ya, memang selalu bersanad. Agama ini diwariskan dengan sanad, Al-Quran diwariskan dengan sanad, qiraat diwariskan dengan sanad, begitu seterusnya, hadis dengan sanad. Maka ada bukti nyata bahwa ini adalah tradisi ulama ahlussunnah wal jamaah yang masih ada hingga sekarang. Fungsi daripada sanad yang ada sekarang itu yang sudah hilang adalah fungsi untuk menentukan sahih tidaknya hadis. Itu sudah tidak berlaku karena semua hadis sudah mudawwanah, sudah tertulis di dalam kitab-kitab mudawwanatul hadis, kutubut tis'ah dan lain seterusnya. Yang orang kalau ingin mengetahui sanad tidaknya, sahih tidaknya, di situ yang dinilai dari penulis sampai Rasulullah, bukan dari kita sampai benda. Itu hanya untuk syaraf. Jadi begitu ya, itu kelengkapan. Kita dalam hal ini juga moderat. Kita mengingkari sanad tidak moderat. Kita hulu dalam sanad tidak moderat. Ya, yang terbaik adalah khairul umuri awsatuha. Meletakkan mana yang inti sebagai inti, mana yang sebagai pelengkap sebagai pelengkap, tidak dibalik-balik atau tidak diingkari salah satunya. Begitu, nggih. Nah, alhamdulillah berbicara soal itu, ya alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini kelengkapan ya daripada kita belajar selama ini. Saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala punya musyarakah ya untuk ikut menyebarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melayani kitab Arba'in Nawawi, karena ini kitab yang memang menjadi pegangan umat Islam sedunia lintas madhab. Siapapun kalau ingin belajar ahaditsul ahkam misalnya, ya mesti dimulai dari Arba'in Nawawi sebelum Umdatul Ahkam, sebelum Bulughul Maram. Nah, di sini alhamdulillah saya mendengarkan kitab Arba'in Nawawi sampai khatam dari 57 Syekh Musnid. Ya, 57 Syekh Musnid yang masing-masing memberikan ijazah. Maka ketika saya menulis kitab ini dan saya terbitkan, ya juga insyaallah Ustadz Muhammad Hafid juga sudah mendapatkannya. Nah, ini ada sanadnya dan ada ijazahnya. Yang mau menggunakan monggo, itu pilihan. Tidak mau menggunakan tidak ada masalah. Sekali lagi itu adalah bagian dari kesempurnaan kita belajar ilmu. Yang lebih dulu kenal riwayat wajib belajar secara dirayat. Wajib, karena itu inti. Kalau hanya hidupnya untuk mengumpulkan riwayat tapi tidak dirayat, lah untuk apa? Itu kebalik, hulu itu namanya. Atau sudah dirayat tapi anti kepada riwayat, itu juga hulu. Para masyayikh kita juga meriwayatkan.
Saya punya sanad ya dari seorang wasit dari mufti Bangladesh, dari Syekh bin Baz rahimahullah. Semua kitabnya Syekh bin Baz. Saya meriwayatkan dari seorang syekh, kitab-kitabnya Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah. Semua para ulama, alhamdulillah, kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ulama masyayikh dari luar negeri. Ya, termasuk dengan Syekh. Nah ini biar tahu, ketika kami ketemu diundang konferensi ASEAN kedua di Bali Desember kemarin, akhir Desember, itu diadakan oleh negara Indonesia bekerjasama dengan negara Saudi, dibuka oleh wakil presiden. Di situ di antara undangannya, alhamdulillah, dari 140 undangan saya termasuk dari 140, itu dari ASEAN dan Indonesia dan Saudi. Yang dari Saudi, ulama yang memberi muhadarah diantaranya Profesor Dr. Muhammad Umar Bazamul, hafizahullah. Ada yang kenal namanya? Di Mekah. Alhamdulillah saya duduk dengan beliau melakukan tadbij, yaitu saling meriwayatkan. Beliau mengijazahi saya semua kitab-kitab beliau, riwayat beliau, termasuk semua kitabnya Syarabi rahimahullah yang saya juga ketemu 2 kali di masjid beliau, dan saya memberikan ijazah kepada beliau. Beliau menerima ijazah saya dan saya menerima ijazah beliau. Itu namanya tadbij dalam ilmu riwayat hadis. Ya, misalkan seperti itu. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, pertanyaan menurut saya bagus sekali untuk disampaikan. Jazakallahu khairan. Silakan. Diberikan. Siapa penanyanya? Monggo. Monggo, tadi yang bertanya nih, monggo. Dikasih. Pertanyaannya ada 3 ini. Bagaimana perilaku muslim diubah sedangkan hampir semua perilaku muslim diatur dalam agama? Loh, iya, diubah itu disesuaikan. Pertanyaannya apakah misalkan, apakah perbuatan saya 100% sudah sesuai dengan syarat Islam? Kan belum. Siapa yang ngaku sudah selesai, sudah 100%? Ya, itu akan jadi orang kadzib nanti ya. Jadi siapa yang mengatakan saya mukmin secara mutlak, yaitu dia kadzib. Tidak benar. Saya mukmin insya Allah. Kalau secara mutlak tidak boleh. Jadi yang dimaksud kayak tadi, sama dilihat, sampai dalam hal infak sudah proporsional, sudah bagus, atau masih pelit, atau boros. Kalau sama masih boros, perlu dirubah supaya tidak boros. Kalau masih pelit, perlu dirubah supaya jangan pelit. Kalau sudah tengah-tengah, alhamdulillah untuk poin ini lulus. Yang lulus ya itu sudah benar, samain moderat namanya. Jadi itu yang dimaksud ya. Sikapnya kepada istri, bagi yang sudah beristri tadi, nah itu dilihat selama ini masih kasar apa enggak. Kalau kasar terus, ya dirubahlah yang lembut. Terlalu lembek, tidak pernah memperbaiki istrinya, dibiarkan saja, ya dirubahlah yang hangat gitu loh dalam berumah tangga, dalam berdakwah kepada keluarga. Jadi itu yang dimaksud ya. Jadi perilaku yang belum sesuai disesuaikan. Selesai satu, yang lain yang belum selesai, yang mana? Nah itu melalui ya kita ngaji terus itu kan dalam rangka memoderasi beragama kita agar sesuai dengan Islam wasatiyah dan agar menjadi ummatan wasato. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Wasato itu khiyarul ummah, al-udul, al-khiyar, ya, yang terbaik. Kita kan belum terbaik secara umat. Mungkin sebagian kita sudah terbaik secara individu, secara umat belum. Mayoritas secara jumlah, tapi minoritas secara peran.
perannya umat Islam di negeri ini minoritas. Sepakat enggak? Atau enggak sepakat? Jumlahnya besar, tapi kontribusinya kecil. Soal kenapa sebabnya, cari masing-masing, kita dandani, kita perbaiki, itu maksudnya. Jadi moderasi beragama ini Masya Allah program yang memang program kita, program beragama Islam harus selalu begitu, secara pribadi dan secara umat, termasuk secara lembaga. Masjid melayani masyarakat, bagaimana cara dalam melayani? Sudah moderat, sudah terbaik, atau masih sangat kurang? Nah, kan bisa dilihat, diukur. Ukurannya ada yang dari agama, kalau sudah mansus, ada yang dari urf kepatutan masyarakat, kalau belum ada penjabaran dalam agama. Urf kepatutan masyarakat atau kearifan masyarakat muslim yang tidak bertentangan Quran Sunnah, itu juga bagian daripada standar nilai. Paham Tom? Khususnya anakku sekalian yang sekolah ini penting nak ya, membuka wawasan seperti ini. Bagaimana moderat dalam berhubungan kepada sesama muslim dalam muamalah? Iya, betul ya. Moderat tadi sudah sampaian sebut sendiri bahwa sudah diatur dalam agama Islam. Segala yang diatur di dalam muamalah tentang hukukul muslim, misalkan yang sakit dijenguk, sudahkah menjenguk? Ya kan gitu ya? Sudahkah menjenguk orang sakit? Sering atau jarang atau tidak pernah? Mengantarkan jenazah, mensolati jenazah, mendatangi undangan, menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Mungkin sebagian sudah lulus, sebagian masih belum. Nah itu yang jadi ya tetap disesuaikan dengan mengucap salam. Setiap ketemu kenal nggak kenal ucap salam. Sudah? Setiap ketemu assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sudah atau belum? Masih banyak yang sudah, banyak yang belum. Assalamualaikum, ya silakan. Assalamualaikum, monggo. Assalamualaikum, oh ya, kan begitu, masih banyak belum mengerti, belum moderat. Makanya moderat itu bukan hanya soal teroris, bukan hanya itu. Terlalu dikerdilkan kalau hanya Islam bahas moderat, hanya itu. Yang kenceng-kenceng itu radikal ya. Setelah itu nggak diurus, yang tidak pernah mengurus, nggak pernah peduli dengan Islam, yang merusak Islam nggak diurus, padahal sudah ada aturannya. Dan bukan hanya itu, segala sesuatu seperti tadi ini, soal salam saja ada yang moderat, ada yang tidak. Nah, begitu pula jawab orang bersin, jangan hulu. Hulu kan dia mengamalkan tapi ditambahi panjang lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa hidayatuhu wa karamatuhu, terus apalagi wa maghfiratuhu, dan wis gak usah ditambahi panjang-panjang, cukup itu aja kan gitu ya. Nah sementara yang lain tidak pernah tergerak untuk salam. Sama saja assalamualaikum dengan selamat pagi loh kan. Jadi ini ekstrem kanan, ini ekstrem kiri. Nah itu yang perlu kita moderasi dalam beragama. Kenapa nih? Apakah ada persamaan antara wasatiyah, hanifiyah dan samha? Tadi sudah saya katakan kekhususan masing-masing. Wasatiyah itu artinya adalah al-i'tidal. Ya, tawassut, i'tidal, terbaik, yang paling tengah. Menunjukkan itu. Kalau minggir namanya tatarruf. Kalau hanifiyah itu hanif, ma'ilun ila tauhid anisyirki, mendekat ke tauhid, jauh dari syirik, itu maknanya. As-samha itu penuh dengan tasamuh. Idza ba'a rahimallahu abdan idza ba'a samhan wa idza astara samhan wa idza qada samhan wa idza qada samhan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu ala nabi.
Ya, jangan sampai tidak moderat ya. Dalam salawat jangan sampai tidak moderat. Rugi kita kalau nggak moderat. Itu jalan masuk surga. Ya, kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang hamba yang berjualan dengan penuh kemurahan, membeli penuh kemurahan, menagih hutang penuh kemurahan, membayar hutang penuh kemurahan. Itu moderat, bagian dari toleran. Maka bagian dari toleran ya moderat, moderat toleran ya, begitu ya. Tentu ada sisi kekhususan makna masing-masing, lalu ada kesamaannya atau titik temunya. Begitu, barakallahu fikum. Ada ini yang bertanya, monggo, udah waktunya lewat, jadi mohon maaf. Terakhir Ustadz Abu Qais, silakan untuk menyerahkan hadiah dari Al-Um. Ada kalender Al-Um yang berisi kata-kata hikmah dan beberapa buku majalah. Silakan yang mewakili Ustadz Muhammad Hafid, tafadhal. Hah? Iya, di mana? Sini Ustaz. Di sini aja Mas. Barakallahu fikum. Ya, moga-moga manfaat. Nah, barakallahu fikum. Iya. Bagus. Alhamdulillah. Kalau dari kami cukupkan. Ustadz Habib barangkali mungkin ditutup, monggo. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadiran dan juga bagusnya dalam mengikuti, mendengar, bertanya. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang saling mencintai di jalannya, hidup penuh dengan rahmat dan ampunannya, dan wafat dalam taufik dan hidayahnya, sehingga dikumpulkan bersama di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kami tim dari Malang Al-Um ya, mohon pamit setelah ini karena memang harus ada agenda yang lain. Terima kasih, mudah-mudahan bisa ada pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Dan kalau ke Malang jangan lupa kitabnya Imam Syafi'i ada di Al-Um. Silakan mampir, monggo. Ya, kalau mampir nanti tak kasih hadiah-hadiah insyaallah. Demikian, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.